Streaming short series RCTI Plus gratis. Oh, anak-anak sudah paham dari awal ketika sudah bicara tentang Gaza, mereka sudah tahu. Bahkan anak saya itu pada menitipkan baju-baju mereka, mainan mereka yang tidak terpakai, kemudian untuk diserahkan kepada warga Gaza, terutama anak-anak. Jadi pada saat kami di sana, eh, bukan di Gazanya, pada saat kami memberikan bantuan ke pengungsi Gaza yang ada di Yordania, kami memberikan mainan-mainan anak-anak saya itu. Jadi kalau pada saat saya atau Saskia berangkat ke Aqsa atau berangkat ke Palestina, itu anak-anak tuh udah siap mau nitipin itunya, apa namanya, mainan-mainannya, baju-baju bekas yang dia pakai. Cuma bukan baju bekas sih, baju terbaik ya, baju terbaik yang sebenarnya mereka masih suka dengan itu, mainan terbaik yang mereka masih suka, tapi mereka di-share. Jadi itu bukan mainan bekas, bukan baju bekas, tapi apa namanya, pemberian yang terbaik yang kita bisa berikan kepada mereka. Karena kami masih punya kesempatan untuk membeli lagi atau memiliki lagi dengan cara yang lain, tapi mereka jelas tidak punya kesempatan itu. Mas, kabar terbaru yang kita dapat bahwa Kak Meka ini di sana menjadi tahanan hotel ya, Mas. Ini mungkin seperti apa sih, Mas, tahanan hotel? Saya belum tahu kondisi persisnya, dan saya belum bisa memberikan apa namanya informasi lebih lanjut karena takut salah. Satu takut salah, yang kedua, jika informasi ini menyebar dan Saskia posisinya masih di sana, nanti keadaan di sana dan teman-teman dalam keadaan yang kurang nyaman, kurang strategis. Iya, tadi juga saya ngeliat story-nya KPK sendiri bahwa dia menjelaskan situasi dan energinya tuh sangat terasa sekali bahwa dia ingin memperjuangkan aksi ini. Ya betul, artinya dari story-story Saskia yang saat ini sudah bisa terbaca bagaimana spiritnya, energinya, keinginannya sebetulnya untuk agar supaya masyarakat Gaza itu mendapatkan haknya. Satu itu, kemudian yang kedua adalah mendapatkan perhatian makan, bahan makanan sama kesehatan, obat-obatan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, karena kami tidak punya otoritas apapun untuk memerdekakan mereka apa segala macam. Kami hanya bisa membantu dalam upaya mereka mempertahankan diri, yaitu itu tadi, obat-obatan sama makanan. Belum ada cerita apa-apa. Ya, belum ada cerita, belum ada informasi apa-apa. Dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kami itu fokus pada pengungsi yang ada di pengungsi Gaza yang ada di luar Gaza. Jadi mereka diterima di beberapa negara, Yordania, terus di Mesir ada gitu kan. Jadi kita datang memberikan bantuan kepada pengungsi Gaza yang ada di situ. Karena kalau masuk ke dalam Gazanya sendiri tidak bisa. Mas Anung sendiri ada rencana untuk menyusul ke sana? Sebenarnya iya, tapi saya melihat kondisi. Jadi saya akan berangkat kalau Saskia bilang kamu bisa berangkat nih sekarang gitu. Tapi saya lagi-lagi saya sudah terlanjur bagi tugas dengan Saskia bahwa kamu yang ada di sana, saya yang ada di sini di Jakarta, saya yang akan menjalin hubungan dengan pemerintah setempat untuk melindungi kamu yang ada di sana. Kalau kami berdua ada di sana, terus di sana terjadi apa-apa, siapa yang melindungi kami yang ada di sini, dan siapa yang melindungi Saskia yang ada di sana? Itu. Mas, cerita ini mungkin ada terpikir untuk menuangkan ke dalam cerita film? Oh iya, tapi itu masih nanti. Masih lihat dulu seperti apa kondisinya. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita pada saat kami mengunjungi Aqsa ke beberapa minggu yang lalu. Ada banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita angkat, terutama bagaimana perjuangan kami umat Islam mau sholat aja udah susah gitu kan. Sholat itu harus menunjukkan paspor, sholat menunjukkan identitas, sholat tidak boleh menggunakan sorban. Ketika menggunakan sorban, sorban merah itu nggak boleh, ya kan. Nggak tahu ya, pada saat itu kami memasuk ke Al-Aqsa, ya kan. Ada salah satu tim kami membawa sorban merah gitu kan. Udah langsung semua disuruh keluar. Nggak boleh masuk. Kalau toh boleh masuk, harus meninggalkan paspor semuanya gitu kan.
Dan itu buat saya apa ya, memberikan satu dampak psikologis yang sangat berkesan pada saat itu, bahwa kita untuk sholat ke masjid aja itu sebegitu susahnya, ya kan? Sementara di Indonesia masjid dekat sekali, dekat rumah, kita jalan kaki sangat dekat gitu kan, itu aja malas sekali gitu kan. Dari situ saya kemudian terfikirkan untuk, wah nggak bisa ini, saya harus apa namanya, setelah pulang saya berjanji saya nggak bisa lupa, harus sebisa mungkin saya akan ke masjid. Dan juga saya bisa merasakan betul bahwa orang-orang yang orang-orang minoritas di Indonesia, agama-agama minoritas, ya kan, ketika mau beribadah terus dihalang-halangi sama orang Islam gitu kan, itu juga buat saya itu sebuah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Karena saya merasakan betul bagaimana ketika ibadah saya dihalang-halangi, hati saya panas sekali gitu kan. Apalagi di sini saya melihat banyak sekali teman-teman dari apa namanya, dari umat non muslim, ya kan, untuk ke gereja atau beribadah di rumahnya dihalang-halangi oleh orang Islam. Aduh, buat saya eh, itu sangat apa ya, itu sangat penjajahan, sangat perbuatan yang zolim. Karena itu makanya menarik sekali sebetulnya kalau itu diangkat ke dalam sebuah film. Tapi untuk saat ini saya masih apa namanya, masih mengira-ira, menerka-nerka, masih mempelajari lebih dalam seperti apa yang pantas, yang pas untuk bisa disajikan ke teman-teman semuanya. Mas sudah membayangkan belum konsekuensi terburuknya jika nanti aksi di sana tuh ada konflik atau Oh ya, sudah pasti membayangkan. Jadi intinya apa namanya, waktu itu planningnya Saskia apa ya, hanya masuk sampai ke Rafah saja gitu kan. Setelah itu sudah, ya kan. Setelah itu sudah, yang penting memberikan signature aja. Misalnya mengibarkan bendera merah putih atau cukup itu saja. Terus kemudian menitipkan bahan bantuan, perbekalan, entah itu uang, entah itu apa segala macam, kepada otoritas yang ada di sana. Ya kan, misalnya otoritasnya di sana ada muslim dari Malaysia atau muslim dari mana gitu kan. Jadi kita titipkan aja ini di situ, tolong diberikan, terus setelah itu sudah. Itu saja sebetulnya. Karena yang terpenting di situ kan sebetulnya kan cuma untuk menunjukkan kepedulian bahwa negara Indonesia itu ada loh di dalam 55 negara yang ada di sana untuk Gaza. Udah itu aja sebetulnya. artinya di sana juga dengan organisasi yang membawa donasi yang terkumpul di Indonesia kan masih Kami itu masing-masing membawa amanah dari orang baik yang tidak punya kesempatan untuk berangkat ke sana. Jadi kami membawa beban itu, ya kan, dan beban amanah itu harus tersampaikan, tersalurkan, apapun caranya, ya kan. Itu yang terpenting. Tujuannya itu sebetulnya untuk membantu masyarakat Gaza. Udah, itu sebetulnya sambil memberikan pengenalan bahwa Indonesia ada di sana. Audio Jungle.